Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Nah, pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Di dalam isu-isu pemasaran, ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan, yaitu yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Dan yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Dan yang ketiga, membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Dan yang keempat, menjadi pemimpin dalam menetapkan harga atau menjadi pengikut. Kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Dan keenam, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Dan yang ketujuh, melakukan iklan secara online atau tidak. Isu-isu pemasaran. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi. Yang pertama, segmentasi pasar, dan yang kedua, positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Segmentasi pasar atau market segmentation secara luas digunakan untuk menerapkan strategi mengevaluasi segmentasi pasar yang potensial, memaksa para penyusun strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, menganalisis berbagai persamaan dan perbedaan konsumen, serta mengembangkan profil kelompok konsumen. Yang kedua ada positioning produk. Positioning produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Kebijaksanaan pemasaran. Pertanyaan-pertanyaan krusial yang timbul dalam rangka penentuan kebijaksanaan pemasaran adalah sebagai berikut. Apakah line produk atau jasa yang dipasarkan akan diperluas? Produk mana yang akan diperluas? Produk yang sekarang atau produk baru? Bagaimana kebijaksanaan kepada langganan akan dilaksanakan? Bagaimana kebijaksanaan harga jual akan dilaksanakan? Bagaimana kebijaksanaan promosi produk atau jasa dilaksanakan? Kebijaksanaan line produk atau jasa. Kebijaksanaan pemasaran line produk menyangkut variasi produk, diferensiasi produk, perubahan rancangan produk, serta revisi line produk atau jasa. Kebijaksanaan langganan. 3 masalah mendasar yang harus dijawab dalam penentuan kebijaksanaan langganan adalah bentuk para konsumen, saluran distribusi, dan ukuran para langganan. Kebijaksanaan harga jual. Seperangkat pertanyaan yang penting yang berhubungan dengan penentuan harga jual. Yang pertama, apakah harga jual akan dihubungkan dengan harga jual produk pesaing? Pertanyaan yang kedua, apakah harga jual akan dihubungkan dengan biaya? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana harga jual elemen-elemen khusus akan ditentukan? Pertanyaan yang keempat, apakah semua langganan akan dibebani harga yang sama? Jika tidak, atas dasar apa akan ditentukan harga yang berbeda? Pertanyaan kelima, bagaimana dan di kondisi-kondisi apa harga jual akan diubah? Kebijaksanaan promosi pemasaran. Keputusan kunci yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut adalah memilih daya tarik penjualan yang penting untuk langganan, menentukan penggunaan advertensi, memutuskan peranan solicitation
personel, mengkombinasikan semua rencana pemasaran ke dalam campuran pemasaran yang praktis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.